warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat dakwah Muhammadiyah, kembali lagi berjumpa dalam program Podcast Infomu, di mana program ini dikelola langsung oleh Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Diproduksi dari Gedung Dakwah Muhammadiyah yang berada di Jalan Sisingamangaraja nomor 136 Kota Medan. Hari ini kita menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa. Muhammadiyah bergerak dengan dakwah. Salah satu kunci utamanya berada di salah satu majelis ini, yaitu Majelis Tablik. Kita kehadiran tamu selaku Ketua Majelis Tablik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan, sudah berhadir Ustadz Dr. Junaidi MA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Beth, Gimana kabarnya Ustadz? alhamdulillah sehat walafiat insyaallah. Persiapan menuju puasa gimana deh Ustadz? Tentu yang pertama fisik lah ya, paling ya. Kenapa fisik? Karena memang ibadah Ramadan atau puasa itu kan memang adalah ibadah fisik ya. Kalau selain persiapan fisik, misalnya ada persiapan niat dan keimanan, itu kan memang sudah pasti, karena dengan keimanan itu maka kita terpanggil untuk puasa atau siam itu. Maka selanjutnya adalah persiapan fisik yang ya harus dijaga, makannya, pola tidur, kemudian ya olahraga kecil-kecil di tengah-tengah waktu kesibukan, begitulah Bang. Baik, Ustadz, tema kita hari ini adalah terkait dengan perkembangan dakwah Muhammadiyah, khususnya di Kota Medan. Tapi mungkin boleh dijelaskan kepada sahabat dakwah Muhammadiyah, Majelis Tablik itu seperti apa sih program kerjanya, Ustadz? Ya, baik. Terima kasih. Ini sahabat dakwah Muhammadiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Majelis Tablik Muhammadiyah, atau yang kalau di saya itu kan di bawah pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Medan. Ya. Ini kan salah satu unsur pembantu pimpinan atau disebut dengan majelis, yang memang tugas khususnya itu kan ya membantu pimpinan daerah Muhammadiyah di Kota Medan ini untuk program-program dakwah ya, dakwah mulai dari ya pengajian rutin atau tabligh akbar, kemudian hari ber-Muhammadiyah, kemudian juga ada program-program misalnya ya mengikuti atau menjawab tantangan ya yang dibutuhkan oleh masyarakat secara umum, dan secara khusus itu adalah tuntutan kebutuhan dari warga Perserikatan Muhammadiyah ini. Nah, itulah sebenarnya secara umumnya. Ya, tentu, dan ini kan tentu juga sudah diprogramkan di dalam perserikatan kita. Ya, misalnya kalau di level daerah ini kan ya di Musda itu sudah diprogramkan. Dan tentu dalam waktu dekat, karena memang kalau khusus Majelis Tablik ini sudah dilaksanakan raker untuk level wilayah, maka setelah kegiatan raker wilayah, nanti kewajiban dari pimpinan daerah khusus Majelis Tablik ini tentu adalah melaksanakan atau menyelenggarakan rakerdanya di Majelis Tablik ini. Nah, itulah paling PR pertama tentu nanti yang akan dilakukan dan waktu dekat. Baik, terkait dengan dakwah itu sendiri kan mungkin dakwah konvensional, tapi seiring berkembangnya zaman, dakwah digital itu sangat penting. Nah, seperti apa kondisi dakwah Muhammadiyah di Kota Medan hari ini, Ustaz? Nah, kalau kita cermati sebenarnya dan kita alami, kita saksikan, itu memang dakwah yang digeluti oleh para mubaligh Muhammadiyah di Kota Medan ini khususnya itu masih dikatakan manual lah ya. Manual itu ya, mayoritas manual ya. Manual yang dimaksudkan itu adalah ya masih dari masjid ke masjid, musola ke musola, rumah-rumah, atau yang memang dia membutuhkan waktu secara lama ya. Waktu lama itu maksudnya kan dari rumah persiapan menuju ke tempatnya, kemudian membutuhkan tempat khusus itu misalnya rumah, masjid dan seterusnya. Nah, ini yang dimaksudkan dengan masih manual atau konvensional itu ya, konvensional. Padahal kan sekarang memang dengan
di tahun atau periode ini kan memang adanya tuntutan bahwa Mubalik Muhammadiyah itu atau dakwah Muhammadiyah itu harus ya bisa menjawab tantangan itu. Ya, tantangannya apa? Ini kan di era digital, maka inilah yang harus disikapi ya, di mana semua orang, semua berapa usia pun gitu kan, ini sudah pegangannya itu adalah handphone minimal itu, dan memantau perkembangan, baik itu perkembangan dunia, perkembangan Islam, konten-konten dakwah itu kan melalui handphonenya masing-masing. Maka ini sebuah tantangan yang harus dijawab oleh Muhammadiyah, khususnya ya Majelis Tabligh yang harus memang mempelopori ini ya, dan kemudian memanage ini agar tantangan ataupun kebutuhan masyarakat khususnya di Muhammadiyah ini terjawab. Jadi memang masih konvensional ini, Mas. Masih konvensional ya. Tapi ada rencana untuk dakwah digital itu? Kalau rencana itu sudah ada direncanakan. Ya, misalnya ya kalau di Majelis Tabligh sendiri, walaupun kalau dibandingin dengan Majelis MPI gitu kan, baik di wilayah atau daerah, kemudian lihat juga ke misalnya organisasi lainnya, itu secara digital memang masih tertinggal. Tapi sudah kita mulai, walaupun kontennya sangat sederhana, itu sudah ada. Misalnya kalau Majelis Tabligh itu sudah memiliki akun Facebook gitu ya. Nah, kenapa Facebook? Facebook itu kan walaupun memang kalau di survei ini ya, pemakai Facebook itu usia 40 tahunan ke atas itu. Seperti saya itu banyak. Nah, makanya kenapa harus Facebook dimiliki akun dakwah? Ya, namanya kan Majelis Tabligh gitu ya. Facebook Majelis Tabligh PD Medan. Nah, itu untuk menjawab usia-usia yang 40 tahun ke atas. Kalau saya bahasakan itu, ini kalau ada usia milenial, ada usia Gen Z, itu kan generasi Gen Z. Maka usia 40 tahun kan ini usianya sebutannya adalah generasi kolonial. Jadi maksudnya kan ini kan masih mantengi Facebook, ini masih ada medianya. Nah, itu yang pertama ada. Kemudian Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah juga Medan ini juga itu punya akun Instagram, walaupun memang pengelolaannya masih sangat sederhana. Maka kemarin atau beberapa waktu lalu kan kebetulan memang di samping tugas utama saya juga sering berdiskusi atau ngajar lah ya gitu bahasanya dengan anak-anak mahasiswa FISIP ya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU ya, jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, itu jadi mata kuliahnya memang adalah komunikasi Islam dan strategi dakwah. Nah, jadi beberapa waktu lalu saya minta itu anak-anak atau mahasiswa itu memberikan satu masukan ya. Coba lihat atau tonton media sosialnya Majelis Tabligh. Nah, saya buka, silakan. Lalu saya kasih waktu 10 menit, silakan dipilih mau nonton konten yang mana, kemudian kalian berikan komen, berikan masukan terhadap konten dan ya mungkin kemasan-kemasan yang lainnya, dan banyak masukan. Artinya memang rata-rata masukan dari para mahasiswa itu secara ya kemasannya ya, karena kan mahasiswa kan kemasannya bukan konten isi muatan dakwanya. Kalau isi muatan dakwanya semua mengakui bagus, tapi kan kemasan-kemasan itu kurang milenial Pak begitu. Atau kurang sesuai dengan konteks kekinian. Nah, itu loh paling Pak Bisti. Oh iya, pada dasarnya udah mulai dijalankan juga ya, mulai dijalankan ya. Baik. Terkait dengan dakwah itu sendiri, Muhammadiyah Kota Medan memiliki kader-kader muda ini. Bermanfaat juga terkait dengan digital betul, sangat. Untuk menjalankan dakwah ini. Nah, Mubalik Muhammadiyah itu mungkin bisa dijelaskan program-program Korps Mubalik Muhammadiyah itu seperti apa? Sahabat dakwah Muhammadiyah yang dirahmati Allah. Nah, memang untuk mendukung ya program-program dakwah di Majelis Tabligh ini atau di Muhammadiyah pada umumnya, kita sudah membentuk di Medan itu, di Majelis Tabligh Medan itu sudah membentuk Korps Mubalik Muhammadiyah. Dan ini banyak ya, acara pertama itu sekaligus sebenarnya silaturahim Ustadz ya, mubalighot, ada mubalighotnya juga nih. Ada mubalighotnya itu dikerjakan atau dilaksanakan di Jalan Demak itu. Yang Madrasah Aliyah Aisyah itu kan di situ.
Di situ kita undang mubalik dan mubalighat yang ada di Kota Medan, terkoordinasi dengan ibu-ibu pimpinan daerah Muhammad Aisyah Kota Medan. Itu hadirlah, kalau secara yang tertulis itu 140-an ya, 140-an, tapi lebih karena ada juga yang nggak ngisi daftar hadir gitu. Kita hitung lebih gitu kalau secara kepala itu. Nah, di saat itu kita sekaligus melakukan namanya musyawarah qaf mubalik. Nah, di dalam musyawarah itu kita buat satu, ada narasumbernya. Narasumbernya itu membicarakan tentang bagaimana kesejahteraan mubalik itu harus dipikirkan gitu kan. Kemudian kesehatannya, kemudian juga bagaimana mubalik Muhammadiyah itu nanti bisa lebih bagus SDM-nya atau kualitasnya. Nah, itu kami sebut menjadi musyawarahnya, musyawarah yang di situ ada diskusi keilmuan. Selesai acara itu kan ada 2 sesi ya. Selesai itu baru kita tunjuk dari para mubalighat yang hadir itu tunjuk siapa yang layak, yang pantas menjadi ketua qaf mubalik. Walaupun memang kalau secara aturan itu bisa ditunjuk langsung oleh Majelis Tabligh PDM itu, tapi tetap kita tawarkan. Nah, akhirnya Flor memberikan izin ya, udahlah Majelis Tabligh aja yang nunjuk. Maka kita tunjuk saat itu adalah Ustadz Jihad Tanjung SAG. Nah, beliau itu ketua qaf mubalik Muhammadiyah Kota Medan. Nah, di tangan beliau itu disusun komposisi, dan pengurusnya itu tidak hanya mubalik, tapi ada mubalighat. Ya, yang kita minta dari Ibu Aisyah Sidang Daerah Aisyah Kota Medan ini. Nah, itu sudah disusun, dan insya Allah dalam waktu dekat akan dikeluarkan SK, tapi sudah punya program. Ya, sudah punya program untuk ya periode ini. Ya, misalnya ya, tadi kita akan merekrut dai-dai muda, baik itu dai atau daiyah. Kita sudah koordinasi dengan PDA, kemudian PDA ke PCA, kita sudah ke Majelis Tabligh PCM se-Kota Medan. Nah, itu setelah direkrut, kita akan melakukan pelatihan. Yang pertama itulah pelatihan dakwah digital. Itu yang digital yang utama ya? Iya, yang utama. Kenapa? Karena kita yakini gitu, anak-anak muda atau dai-daiyah mubalighat muda ini itu memiliki keahlian atau skill yang tentu jauh lebih handal dibanding mubalighat daiyah yang usianya seperti ya misalnya saya ke atas. Itu bisa dipastikan. Kalau punya konten ya paling nggak menarik atau kurang menarik, sehingga peminatnya ya nggak banyak. Itu yang sudah diprogramkan ya. Itu diantaranya. Jadi dibentuklah Korps Mubalik Muhammadiyah ya, yang diisi mubalik dan mubalighat. Ya, betul. Kalau untuk total yang sudah terdata untuk mubalighat atau dai-daiyah yang untuk Kota Medan itu ada berapa banyak, Ustaz? Kalau yang sudah terdata itu ya 140-an itu. 140-an itu yang data ya. Tapi kita yakin lebih ya, karena ketika kita share undangan itu banyak yang minta izin tidak bisa hadir karena bertepatan dengan kegiatan-kegiatan yang memang sudah lama direncanakan. Makanya sebelum yang misalnya tadi merekrut dai dan daiyah atau mubalighat muda itu, kita akan mendata secara resmi. Maka kemarin dilontarkan ada nanti istilahnya kartu keanggotaan mubalik atau mubalighat. Ya, supaya terdata. Nah, ini tidak seperti yang pernah di satu ilustrasi itu kan, pernah ditanya itu. Saya kan pernah. Kalau ditanya misalnya gitu, berapa jumlah mubalighat Muhammadiyah? Kita nggak punya data selama ini. Apa keahliannya? Kita nggak punya data. Maka KMM atau Qaf Mubalik Muhammadiyah itu sudah diagendakan, itu memang sudah dirancang, dan bahkan sudah pernah disuratin. Itu sudah melakukan pendataan supaya memang misalnya Dr. Junaidi itu apa keahliannya, itu kan. Kemudian Ustadz Hadi apa keahliannya, ada Ustadz Khairul Amri apa keahliannya, Ustadz Jihad apa keahliannya, sehingga nanti jamaah atau perserikatan ketika membutuhkan penceramah atau narasumber ustazah mubalighat di bidang ini, kita tinggal rekomendasi ini ahli. Spesialisasi dia. Ya, itulah yang program-program yang sudah kita rancang. Insya Allah setelah
Ramadan setelah Idul Fitri ya, itu akan bergerak semua. Akan bergerak ya? Ya, dari semua yang sudah kita programkan. Baik. Untuk Rakawir sudah majelis tabligh. Ya, sudah. Ya. Rakerda untuk Kota Medan Belum. ya. Ya. Insya Allah tanggal berapa, Ustaz? Kita sudah agendakan itu di bulan Mei. Bulan Mei. Ya, karena memang juga ada agenda-agenda lain ini. Ya, agenda-agenda lain seperti ada launching Korps Kori dan Kori A. Ya itu ya ini mengingat karena memang kita kan selama ini bisa dikatakan Muhammadiyah, Aisyah itu jumlah Kori-Anya minim. Jadi dengan forum itu nanti kita akan mengumpulkan anak-anak atau warga-warga Muhammadiyah itu yang memang memiliki kemampuan, memiliki bakat dengan pembacaan Quran, tilawah, Qori'ah itu bisa bergabung di korps itu. Korps itu ya, baik Ustaz. Berarti korps Kori bakal dibentuk. Ya. Berarti korps Mubalik sudah dan bakal dibentuk korps Kori. Kori Itu di bawah naungan dari Majelis Tabligh. Majelis Tabligh ya. Oke. Dan sahabat dakwah ini rencana ini sudah kita diskusikan dengan Korbit ya. Kalau Korbit Majelis Tabligh itu kan Ustadz Musnan. Ya. Ya, dia sudah juga diskusi dengan Ustadz Maulana, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah, sudah oke, artinya sudah setuju. Ya, setuju. Tinggal launching. Makanya kan sebelum terbentuk itu kita ada program sebenarnya. Programnya apa? Musabakoh. Dan itu kemarin player sudah tersebar sebenarnya. Ya, akan kolaborasi dengan Majelis Budaya. Oh, budaya. Seni budaya. Oh, seni budaya. Iya. Seni budaya. Ya itu. Oke, Itu sudah kolaborasi, ya sudah kolaborasi dengan itu. Ah, Tapi karena waktu mepet, yang awalnya sebelum Ramadan, tapi mengingat banyak hal, persiapan belum matang, akan kita tunda. Baik, Ustaz. Menarik sekali nih perbincangan kita terkait dengan dakwah Muhammadiyah khususnya di Sumatera Utara. Tapi kayaknya kita break dulu ya, Ustaz ya. Baik, buat sahabat dakwah Muhammadiyah, jangan kemana-mana dulu dan pastikan kamu sudah subscribe, like, comment, dan share YouTube channel kita Muhammadiyah Sumut Channel, karena perbincangan kita pada segmen ini, episode kali ini bersama Ustadz Dr. Junaidi MA selaku Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan. Jadi jangan kemana-mana dulu, kita break sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Wilayah Aisyah Sumatera Utara melalui Majelis Tabligh dan Ketarjihan akan menggelar pengajian Ramadan 1445 Hijriah dan Madrasah Ketarjihan Dasar. Untuk pengajian Ramadan pada hari Sabtu setiap bulan suci Ramadan pukul 9.30 sampai selesai, dan Madrasah Ketarjihan pada hari Rabu dan Kamis tanggal 20 dan 21 Maret 2024. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid. Yang ingin datang langsung silahkan berhadir. Muhammadiyah Sumatera Utara. Baik sahabat dakwah Muhammadiyah, masih dalam program Podcast Infomu dan masih bersama saya Bes Nugraha, dan narasumber kita ada Ustadz Dr. Junaidi MA selaku Ketua Majelis Tabligh PDM Kota Medan. Ustadz, kita lanjutkan lagi ya. Baik, silakan. Nah, tadi kita udah berbincang-bincang tentang Korps Mubalik. Nah, tantangan yang dihadapi Majelis Tabligh hari ini dengan menjalankan gerakan dakwahnya, sumber daya dai atau ya barangkali kompetensinya itu gimana kualitasnya itu? Sahabat dakwah Muhammadiyah yang Allah rahmati, memang kalau di setiap kehidupan memang ada tantangan pasti ya, ada hambatan apapun itu pasti. Maka kalau yang selama ini kita rasakan terkait tantangan dakwah, tantangan perserikatan, khususnya misalnya yang dihadapi oleh Majelis Tabligh ini, walaupun belum setahun gitu, kita sudah merasakan adanya tantangan.
Maka kalau saya klasifikasi itu ada dua sebenarnya tantangannya. Yang pertama ada tantangan yang disebut dengan sumber dayanya, sumber daya manusianya maksudnya, sumber dakwah mubalik atau mubalighotnya. Nah ini kenapa itu disebut tantangan ya? Itu kan terkait dengan kualitasnya tentu ya, kualitas keilmuan, ya kualitas keilmuan, kemudian juga kualitas ya pribadinya, kepribadiannya, itu tantangan dari sumber daya mubalighnya atau mubalighotnya. Itu menurut saya itulah tantangan ya, kualitas keilmuan, kualitas pribadi, kemudian itu terlepas juga dari background. Ya background. Artinya memang kita harus tentu walaupun kalau secara ini ya idealnya memang kan mubalighot itu kan idealnya minimal gitu ya, paling enggak dari sekolah agama gitu kan. Itu ada backgroundnya, itu ada basicnya itu gitu kan. Kenapa? Karena kan akan berkaitan dengan teks-teks, baik itu ayat, hadis atau tafsir-tafsir yang mungkin akan beda hasilnya ketika membaca langsung kitab-kitab klasik itu, kitab-kitab yang memang aslinya memang terjemahannya. Maka itu adalah bagian dari tantangan yang pertama. Di samping sumber daya mubalik atau sumber daya manusianya itu, untuk yang kedua ini masalah umum juga ya kan, ya itu masalah pendanaan ya, masalah dana. Tapi kan ini kalau dana ini ya tidak nomor satu sebenarnya, ya tidak nomor satunya. Maksud saya pendanaan kalau bisa ya idealnya kan ya orientasi dakwah itu jangan itu gitu, itu maksudnya orientasi dakwah itu jangan itu. Kita survei ya ke beberapa tempat lain ya, baik di luar kalangan Muhammadiyah juga memang hampir sama itu, hampir sama. Nah, ya artinya kita belum punya amal usaha dakwah ya, amal usaha yang untuk membackup gerakan-gerakan dakwah. Contoh sederhananya, kalau kita mau dakwah digital ini kan, dakwah digital, kalau mengandalkan handphone sendiri misalnya kan, maka tentu kualitasnya nggak sebagus kalau seperti lengkap begini. Nah itu kan, sedangkan untuk beli peralatan-peralatan begini itu kan dibutuhkan pendanaan itu ya, bukan pendanaan untuk pribadinya mobile, bukan, tapi untuk mendukung dakwah digital sehingga memang betul-betul profesional. Nah kalau tadi sumber daya juga terkait dengan ya lemahnya tadi itu kemampuan teknologi. Nah ini paling tantangan yang utama lah ya, tantangan utama. Kalau misalnya ada tantangan dakwah misalnya dari ormas-ormas lain atau kelompok-kelompok lain, itu kan bisa diatasi secara serius, secara bersama itu bisa teratasi. Tapi dua tantangan itu, karena juga kan begini ya Bang Bes kan, kita di Muhammadiyah ini kan di Sumut khususnya dan Medan itu belum punya satu lembaga yang memang mencetak keluar dari lembaga itu dia keluar ini lebih balik SDM-nya tangguh gitu. Nah, kita kan mubalik Muhammadiyah ini coba lahirnya itu hanya dia udah lahir yang ada cuman keinginan tapi nggak ditopang dengan memang kemampuan dari awal, dididik terus maka jadi dia. Itu yang merupakan satu tantangan menurut saya itu tantangan yang besar yang harus dipikirkan. Ya kalau di zaman dulu ingat ya, zaman dulu itu kan ada namanya kursus ulama tarjih KUT, ya kursus ulama tarjih Muhammadiyah Sumatera Utara. Itu kebetulan saya angkatan pertama di tempat ini, di kantor lama di BWM ini. Angkatan pertama itu kan hanya 2 tahun tanpa mondok, ya. Kemudian angkatan kedua itu baru 4 tahun mondok. Nah itu lebih kelihatan lah, itu menyebar di beberapa tempat. Ada misalnya kalau di Langkat itu ada Ustadz Yusro yang PDM Langkat, serta istrinya juga itu alumni dari kadar ulama tarjih Muhammadiyah. Kemudian 3 angkatan juga, di angkatan ketiga itu juga cuma 2 tahun dan nggak mondok. Saya itu berhenti. Padahal itu yang kita harapkan. Dari situ dia betul-betul lahir ulama yang bisa, tentu kualitas menyampaikan dakwah itu akan beda. Nah itulah yang menurut saya itulah tantangan utama yang harus sama-sama dipikirkan. Baik, ada beberapa poin tadi, salah satu kekurangannya terkait mungkin teknologi. Ya. Apakah ada kerjasama dari Majelis Tabligh PDM Kota Medan mungkin dengan pemerintah atau organisasi gimana untuk meningkatkan dai ini lebih melek teknologi lagi?
sahabat dakwah Muhammadiyah yang dirahmati Allah sampai hari ini memang belum terbentuk, ya belum terbentuk. Paling kalau di Majelis Tabligh koneksinya, kolaborasinya masih oleh atau dengan MPI Kota Medan. Kota Medan. Masih sebatas itu. Untuk melebarkan sayap ya, untuk menjalin MOU atau hubungan di luar itu belum sampai hari ini. Nah, itu juga saya pikir satu masukan yang bagus dari Bang Bes ini kan, yang insya Allah akan kita follow up lah ya, karena memang itu sangat butuh kerjasama di luar ya dengan Muhammadiyah sehingga bisa membackup dakwah kita. Kalau memang satu visi, satu misi, sama-sama menyebarkan Islam, kita bisa bergandengan tangan ya, itu tuh tidak melanggar, tidak melupakan misalnya ya anggaran dasar Muhammadiyah atau aturan-aturan yang ada di Muhammadiyah, itu insya Allah akan kita laksanakan. Dari Majelis Tabligh PDM Kota Medan sendiri membina dai-dai muda itu seperti apa? Nah, kita sudah buat beberapa rancangan ini. Nah, dia kan sudah didata ada 140-an ya. Tapi memang dari 140-an itu 80% memang senior. Ya, senior. Yang ustaz yang memang udah senior, udah lama gitu kan. Sekitar 20% tuh ustadz yang memang bibit-bibit baru. Tapi sudah kita data, dan yang akan dilakukan tadi itu kita bina terkait dengan tadi keahlian digitalnya, kemudian kemampuan keislamannya, mulai dari awalnya dari membenarkan atau membekalin kemampuan baca Qur'annya. Ada nanti kita buat misalnya kan di dari ada korps Qori'ah, di situ akan kita bina kemampuan baca Qur'annya, tahsin Qur'an, itu dimulai dari situ, sehingga nanti ketika dai-dai muda itu jadi imam, itu bacaannya ya standar lah ya, minimal standar ya, walaupun tidak harus 100% tapi sudah standar, baru nanti ada upgrade kemampuan dan seterusnya. Kemudian ada dibekali dengan manajemen atau pengelolaan masjid itu seperti apa, itu sudah kerjasama dengan LPCR, sudah kita bincang juga, itu akan dilaksanakan. Itulah yang program untuk membina daiyah atau mubalighat yang muda-muda ini. Baik, berarti perlu dibekali dengan banyak sekali ya, mulai dari teknologinya, ilmu agamanya. Ya. Tapi menarik juga yang Ustaz sampaikan. Apakah mungkin bisa dilakukan lagi seperti pengkaderan dai seperti Ustadz yang menjadi generasi pertama dulu gitu ya? Nah, kalau itu kan memang itu kalau dia ulama tarji memang itu kolaborasi dengan majelis tarji. Ya, majelis tarji sudah bincang, sudah bincang. Tapi biasanya kalau di level daerah ini kita ngikut di level atasnya. Nah, kayak kan ini, itu kan biasanya di majelis tarji pimpinan wilayah itu dia menyampaikan undangan ke PDM Sumatera Utara agar mengirimkan kader-kader terbaik untuk kemudian dibimbing, ya dibina, dibentuk, digodok sehingga hasilnya maksimal itu. Nah, kita nanti ngikutin gitu. Baik, Ustaz. Kalau kita lihat ya mungkin di YouTube atau di televisi, konsep-konsep dakwah itu kan ada yang mungkin kekinian milenial yang disukai anak-anak muda, karena dakwah ini untuk target ke anak muda mungkin cukup sulit nih ya. Nah, seperti apa konsep dari dakwah Muhammadiyah itu sendiri? Iya. Sahabat dakwah Muhammadiyah yang Allah rahmati, memang dakwah itu kan harus cair ya, harus mengalir, tidak kaku ya kan. Maka Allah juga sebutkan itu kan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah wajadilhum billati hiya ahsan kan. Itu artinya kan memang bahwa metode dakwah itu harus bisa lentur ya, tidak saklek gitu ya. Nah, ketika mungkin orang sudah tertarik, baru kita di situ tawarkan yang ini sakleknya, ini begini gitu kan. Artinya memang yang pertama adalah menariknya itu. Nah, memang kalau kita lihat itu tadi, di samping memang jumlah mubalighat kita itu yang terbatas ya, untuk menggunakan akun-akun seperti YouTube kan terbatas ini Bang. Kalau kita telusuri lah di Medan itu, waduh sangat sedikit. Paling yang rajin mengupload konten dakwah itu misalnya ada Ustadz
Tanwir Jagian itu pun bukan ceramah beliau, tapi dia ada kegiatan dimasukkan ke YouTube, itu artinya tidak kontennya. Nah, kalau misalnya dakwah di YouTube para ustaz-ustaz lain di luar Muhammadiyah itu banyak peminatnya, maka saya pikir itu juga perlu kita contoh polanya. Ya, artinya tinggal menyesuaikan konten, mana konten yang sesuai dengan tarjih, ya itu. Tapi kemasannya menarik. Maka dibutuhkan tadi Bang, tim ya kan, tim IT, ya tim IT seperti yang dilakukan oleh MPI ini kan, itu kan tim IT dengan kualitas yang bagus, dengan kemasan yang bagus, desain yang bagus, walaupun nggak lama, isinya singkat, itu insya Allah bisa bagus hasilnya dan bisa maksimal, banyak subscribernya gitu, banyak pengikutnya dan seterusnya. Jadi itu perlu memang harus lentur dia. Ya, tapi tetap memperhatikan kaidah-kaidah atau manhaj tarjih, manhaj dakwah yang ada di Muhammadiyah. Baik. Di periode saya Ustadz Junaidi ini, PR besar apa di Majelis Tabligh yang mungkin ingin Ustadz kerjakan dalam waktu ini? PR besar itu adalah yang pertama, menjawab pertanyaan, kalau ditanya berapa jumlah mubalik Muhammadiyah, kita bisa jawab dengan pasti sekian. Dengan pasti itu ya. Misalnya itu dibuktikan apa? Dengan adanya kartu keanggotaan mubalik. Ya. Yang kedua, apa keahlian mubalik Muhammadiyah, bisa dijawab dengan pasti. Kemudian lahir juga silabus dakwah. Ya, silabus dakwah pengajian, baik itu khutbah setahun atau ceramah-ceramah pengajian di ranting-ranting, itu harus punya. Artinya walaupun tidak secara terstruktur, secara organisasi, paling enggak semua ustadz tuh punya silabus. Ya, contoh kan, jangan pula di situ mau ceramah baru situ memikirkan apa yang disampaikan. Tapi misalnya ini saya ceramah di masjid ini setahun, ini yang disampaikan, maka itu dipacu. Dan inilah tantangan besar, program besar yang harus lahir di periode ini. Dan ini sudah kita bincangkan dengan Korbit, dengan Ketua PDN ini juga, mereka sangat mendukung program ini. Baik Ustadz, alhamdulillah kita gak terasa udah di penghujung acara Ustadz. Nah, mungkin pesan yang ingin Ustadz sampaikan terkait dengan tema kita pada hari ini, pengembangan dakwah Muhammadiyah di kota Medan di Sumatera Utara, seperti apa? Sahabat dakwah Muhammadiyah yang Allah rahmati, tentu saya mengutip satu firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ini perintah Allah kepada kita sebenarnya. Berbuatlah, bekerjalah, buat programlah semaksimal mungkin gitu kan, untuk kemajuan umat, ya, bangsa gitu. Maka tentunya harus dilakukan dengan ikhlas, ya. Dan sehingga pasti kata Allah, fasarallah, Allah pasti akan melihat, menilai programmu itu, kerjaanmu itu, dan juga dengan Rasul serta orang-orang beriman pasti akan memberikan penilaian dan apresiasi, dan itulah balasan yang akan diberikan oleh Allah terutama nanti. Maka tentu kita berbuat, ya, dengan semaksimal mungkin, dan yakin bahwa perbuatan kita itu akan dilihat oleh Allah, Rasul dan orang-orang beriman, dan tentu ini akan jadi satu legasi atau cerita baik, ya, generasi di belakang hari nanti. Nah, ini paling yang bisa disampaikan dalam closing statement ini. Baik. Gitu. Terima kasih banyak Ustaz Junaidi. Sama-sama Bang Bes. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin ya Allah. Program-program Majelis Tabligh PDM Kota Medan, siap. Mudah-mudahan bisa sukses dan lanjut. Amin. Insya Allah bulan 5 ya Ustaz ya, Rakerda ya. Ya, insya Allah. Terselenggara dengan baik. Ya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat dakwah Muhammadiyah, itu dia perbincangan BES bersama Ustaz Dr. Junaidi MA selaku Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan. Dan mudah-mudahan ya dengan episode kali ini bisa menggerakkan lagi warga persyarikatan Muhammadiyah, khususnya kader-kader muda Muhammadiyah. Mudah-mudahan bisa menjadi dai-daiyah, qori-qori'ah
yang bisa nantinya membangkitkan lagi semangat gerakan Muhammadiyah. Mudah-mudahan bisa terus bertahan dakwah Muhammadiyah itu sendiri. Kini saatnya saya Bes Nugraha pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi